Indonesia akan melawan kampanye hitam kubu Eropa atas komoditas sawit dari Indonesia. Jika benar dilakukan, pemerintah akan memberhentikan berbagai barang impor. Kamu nggak beli, CPO kita tidak apa-apa karena sekarang kita telah menjadikan CPO kita, minyak kelapa sawit kita menjadi B20 dan tahun ini sudah B30. Melihat Indonesia dari sawit. Berbicara tentang kelapa sawit, jika kita bertanya kepada seseorang yang ahli dalam dunia perindustrian, who is the largest producer of palm oil in the world? Siapakah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia? Ya, tentu saja dia menjawab, he is Indonesia. Dialah negara Indonesia. Indonesia merupakan negara penghasil minyak mentah kelapa sawit, crude palm oil, atau lebih dikenal dengan CPO terbesar di dunia, yang hanya bisa disusul oleh negara tetangganya, yaitu negara jiran Malaysia. Total lahan kelapa sawit yang dimiliki negara Indonesia merupakan lahan perkebunan kelapa sawit paling luas di dunia, dengan total 16,3 juta hektar. Tanaman kelapa sawit merupakan sumber minyak nabati terbesar di dunia, mengalahkan minyak kedelai, minyak bunga matahari yang dimiliki oleh negara-negara asing. Karena ketatnya persaingan pasar minyak nabati dunia, banyak kampanye hitam yang diluncurkan negara asing kepada Indonesia sebagai pemasok minyak sawit terbesar di dunia. Agar citra minyak sawit yang kaya akan manfaat pada kehidupan sehari-hari jatuh, dibuatlah isu tanaman kelapa sawit tidak ramah lingkungan dan minyak kelapa sawit tidak sehat. Padahal secara dampak, minyak kelapa sawit merupakan salah satu yang paling ramah lingkungan. Dari serangan kampanye hitam yang diluncurkan oleh negara-negara asing, Indonesia tidak tinggal diam begitu saja jika sawitnya dijatuhkan. Dikutip dari merdeka.com, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, Edi Abdurrahman memastikan Indonesia akan lebih galak untuk melawan diskriminasi komoditas sawit di pasar global. Salah satunya dengan mengubah strategi dari defensif menjadi ofensif untuk melawan kampanye hitam atau black campaign terhadap produk sawit dalam negeri. Sejauh ini, negara Indonesia sebagai the king of world palm oil, si raja minyak sawit dunia, sudah banyak mengelola produk turunan kelapa sawit. Sebelum berhasil mengembangkan B100, Indonesia telah berhasil mengembangkan B20 dan B30 yang sekarang sudah diterapkan di Indonesia. B30 atau biodiesel 30 merupakan pencampuran 30% biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Saat ini, biodiesel masih dicampur dengan bahan bakar minyak bumi dengan perbandingan tertentu. Tetapi dengan teknologi pengembangan B100, biodiesel akan mengandung 100% bahan alami tanpa dicampur dengan BBM jenis lainnya. Kini, kelapa sawit merupakan bagian penting dalam kehidupan Indonesia bahkan dunia, dan menghasilkan banyak olahan turunan dari kelapa sawit. Bahkan sekarang ini kelapa sawit merupakan sumber devisa terbesar bagi negara Indonesia. Sudah banyak manfaat yang diberikan sawit bagi bangsa kita ini di seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Dengan semua manfaat yang diberikannya dan mendukung perkembangan ekonomi di Indonesia, sudah selayaknya kita mengucapkan terima kasih sawit Indonesia. Majulah negeriku, majulah sawitku untuk Indonesia.